Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari sama kita baca sayyidul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu Abu'u laka bi'ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah, kita puji Allah dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam kita, nikmat sehat dan sempat bisa berkumpul kita di rumah ahli bait yang bertuah ini dalam rangka pengajian wirid yasin kita setiap hari Rabu. Kemudian salawat beriringkan salam sama-sama kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tergolong umat yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad hari ini hingga di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam. Ya, ibu-ibu silakan masuk ibu-ibu. Yang agak langsing ke sini nah. Iya. Agak gompal ke sana. Mana ya? Langsing ke sini. Langsing bisa ini. Nong langsing nong. Ini. Aku matakan aku langsing. Iya. Langsung sana. Strip gompal. Darah gemur dia. Baik ada gompal. Itu. Sebentar dia dekat panjang. Banyak. Kamera. Itu lentok tak. Waalaikumsalam Ustazah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, hari ini judulnya masih tentang zakat ya. Kebetulan karena tupoksi saya itu zakat, jadi ada hal-hal yang harus saya sampaikan dalam tema zakat ini. Apa beda zakat, infak, wakaf, kemudian sedekah ya? Ada 4 ya kan Bu? Yang mana-mana dia itu ada zakat, ada wakaf, ada infak, ada sedekah, sama-sama mengeluarkan kita yang mengeluarkan. Nah, kita bahas yang pertama. Yang pertama adalah zakat. Zakat itu hukumnya wajib, terutama zakat fitrah. Ya, zakat fitrah itu hukumnya wajib. Nah, jadi zakat itu ada waktunya, tidak sembarangan. Ada waktunya. Kemudian kalau zakat mal, zakat harta, ada waktu dan nisabnya, ada hitungannya. Nah, jadi tidak semuanya harta benda itu dizakati, tapi ada ketentuannya. Kemarin sudah dikasih tahu ya, untuk zakat harta dia 85 gram emas. Kalau ada harta ibu senilai 85 gram emas, maka itu wajib dizakati. Mungkin bisa dikecil sedikit atau dikedepankan, agak sporing. Simpanan nih. Hah? Spesial untuk simpanan tidak. Iya, jadi emas yang wajib dizakati itu yang dia tidak perhiasan, ya, emas batangan. Tapi kira-kira ibu-ibu kalau sudah sampai 85 gram, apa iya perhiasan? Yang namanya perhiasan itu Bu, semua pakai lah, kita ada kalungnya,
gelangnya, cincinnya, antingnya, ya kan? Tapi kalau gelangnya sampai kiri kanan sampai siku, ya kan? Dua-dua sampai siku, kemudian 5-10 jari. Nah, kalungnya bertingkat-tingkat, kemudian antingnya ini sampai 3-4, kemudian dijumlahkan dia 85 gram. Itu saya rasa tidak termasuk ke sana ya. Jadi yang namanya perhiasan pemakai itu yang tidak kena zakat, Bu, yang kita biasa pakai. 1 kalung, kemudian gelang tangan. Mungkin gelang tangan ini 1 set lah ya kan. 1 set itu ada setengah lusin dia ya kan, ada selusin. Tapi kalau setengah lusin kiri kanan pun agak kurang biasa ya kan, Bu. Yang biasa itu setengah lusin sebelah. Kalau setengah lusin kayaknya udah lebih apa dia. Jadi iya. Kemudian lagi anting itu sepasang lah ya kan, Bu. Kalau sudah 2 pasang kiri kanan itu sudah di luar kebiasaan ya, Bu. Nah, jadi yang namanya pakaian perhiasan itu yang biasa kita pakai kira-kira sampai nggak 85 gram? Tidak sampai. Maka kalau sudah sampai 85 gram, walaupun dia bentuknya ibu belikan, aku belilah bentuk perhiasan biar jangan kena zakat, tak boleh. Ya, jangan lihat ke sana. Jadi ibu beli emas apa tuh? Emas London ya, emas murni itu ya kan? Nah, jadi dibeli emas murni tapi bentuknya kalung, ya kan, sampai 40 gram contohnya kan, kemudian gelangnya 40 gram ya, itu kena zakat, kena ya, kena juga zakatnya. Nah, zakatnya berapa? 2,5%, Bu, sedikit ya, 2,5%. Sekarang itu kalau untuk hitungan gramnya berapa, Bu, 1 gram? Kalau untuk emas biasa 500-an gitu kali ya, Bu ya. Kalau emas London sekitar 700-800 gitu ya. Tak sampai 1 juta ya kan. Jadi kalau dia hitungannya 500 saja 1 gram itu sekitar 40 juta, Bu. 40 juta lebih, nggak sampai 50 juta. Kalau ibu punya duit di bank disimpan 40 juta, maka itu kena zakat. Begitu juga dengan harta yang lain. Contohnya mobil. Berapa harga mobil? 100 juta. Lebih dari 40 juta. Sampai 1 tahun kita masih punya mobil, maka keluarkan zakat. Berapa zakatnya? 2,5%. Berapa 2,5% dari 100 juta? Kalau dia 1 juta, kalau dia 1 juta, berapa, Pak? 250.000. Nah, sedikitnya, nggak banyak ya. Nah, 250.000 kalau 100 juta 1 tahun 250 juta. Kalau zakat 250. Kalau zakat ada asnafnya. Nggak boleh ibu masukkan ke masjid, nggak boleh masukkan ke kotak infak. Ada asnafnya. Pertama fakir dia nggak punya rumah, mengontrak ya kan, hidupnya pun utang lantung ke sana ke sini, menumpang tempat saudara. Kemudian miskin ya kan, 2. Kemudian lagi amil itu memang dia mengapa zakat ya, badan zakat ya, macam bajinas itu badan amil zakat itu kan. Kemudian lagi fisabilillah ya, fisabilillah ini berjuang di jalan Allah, termasuklah guru mengaji seperti yang saya katakan itu ya kan, guru-guru yang mendakwahkan, yang menyampaikan kebaikan. Kemudian lagi mu'alaf ya, mu'alaf ini hitungannya sampai dia mapan. Jadi kalaupun 20 tahun mu'alaf, kalau memang belum mapan juga masih kategori miskin, maka dia dapat 2, Bu. Jadi udah mu'alaf, kemudian dia kategori miskin. Nah itu. Tapi kalau dia sudah mapan ekonomi, agak perlu lagi. Nah itu dia ya, Bu, mu'alaf itu gitu. Jadi kadang-kadang ada pertanyaan itu, sampai kapan mu'alafnya gitu? Apa 20 tahun apa masih ini? Sampai dia mapan.
Karena terkadang mu'alaf ini ketika dia keluar dari agamanya ada konsekuensinya. Dia dikeluarkan dari kakak, ya kan, gak dapat warisan, dimarahi dengan saudara, dikucilkan, dibuang, sehingga dia gak punya apa-apa. Maka disitulah kita sebagai saudara muslimnya memberikan zakat. Boleh kita berikan zakat ke sana. Kemudian lagi orang yang sedang dalam perjalanan, ya, orang sedang dalam perjalanan musafir, ya kan. Nah, contohnya apa tuh musafir? Kalau sekarang ini ada yang ke masjid-masjid gitu, bawa kompor gitu, ya kan Bu. Tapi perjalanan yang bagus, yang karena Allah. Jangan pula perjalanan yang maksiat, dia perjalanannya kita kasih. Nah, tidak. Jadi perjalanan yang diridhoi Allah. Kemudian apalagi orang yang berhutang. Berhutang, ada hutangnya. Dia punya usaha, kemudian dia mengambil pinjaman, ya kan, ternyata usahanya ini bangkrut, jadi dia punya hutang. Nah, dia mau membayar hutangnya itu. Tapi kalau beli mobil kredit, ya kan, nggak dapat, ya, nggak asnafnya itu. Sedangkan yang mau bayar zakat pun masih punya kereta, ya kan, belum punya mobil, ya kan. Nah, kemudian karena yang mobil kredit, cicilan, hutang kan, kredit itu hutang juga kan, Bu? Nah, jadi maka kita bayar itu ibu itu berhutang itu gitu. Tapi tengok hutangnya dulu lah, ya kan. Nah, kalau dia untuk menambah hartanya hutangnya itu, maka tidak termasuk dia yang namanya ghorimin namanya Bu, ya. Ghorimin itu orang yang berhutang. Jadi orang yang berhutang dalam kategori dia mau untuk perut, Bu, ya kan, untuk kehidupan dia, bukan untuk menambah harta. Nah, udah ada rumahnya, tapi karena ada rumah cicilan, maka diambil lagi. Jadi cicilan lagi, ya kan, ada lagi hutangnya gitu. Jadi itu tadi saya contohkan, contoh orang yang berhutang bisa kita berikan zakat kepada mereka, itu dia punya usaha, ya kan, contoh jualan lah, ya kan, jualan. Untuk modal jualannya dia pinjam modal, pinjam uang. Ternyata tak mencukupi, maka hutangnya itu tidak habis-habisnya. Maka disitulah kita bisa memberikan zakat kita kepada mereka. Nah, itu tentang zakat. Itu dia, zakat wajib. Ya, zakat itu hukumnya wajib. Tak ada ketika wajib bagi yang pastinya yang punya harta, ya kan. Macam zakat fitrah. Kalau mampu, maka dia memang harus mengeluarkan berapa? Minimal 2,5 kilogram. Tapi bagi sebagian kalau Imam Syafi'i itu 2,7 ya. 2,7. Kenapa begitu? Karena memang rata-rata kita lahirnya paling sedikit itu 2,7 on, ya kan? Nah, iya kan Bu? 2,7 kan. Nah, jadi itu dia. Infak macam mana? Infak itu dimasukkan, makanya ada kotak infak. Boleh dimasukkan ke masjid, tak perlu ada orangnya, tak perlu menunggu banyak harta cukup sekian, enggak. Infak masukkan ke masjid, boleh ke kotak infak. Wakaf itu macam mana? Wakaf itu harus ada orang yang menerima wakaf, kemudian harus ada benda yang diwakafkan, kemudian ada orang yang mewakafkan. Nah, jadi ada syarat-syaratnya. Harta yang diwakafkan itu pun ada syaratnya, ya kan? Nah, diwakafkan tanah, sebidang tanah, 1 meter tanah, ada penerimanya, ada akadnya. Nah, jadi makanya kemudian ada bendanya. Nah, contohnya Al-Quran diwakafkan kemana? Ke masjid, kita serahkan wakafnya, ini wakaf saya Al-Quran gitu kan. Nah, jadi tak bisa masukkan ke kotak ini wakaf, nggak bisa. Wakaf itu harus langsung dikasihkan sama ada yang menerima wakaf. Jadi kalau sedekah macam mana? Sedekah itulah dia tadi. Sedekah tidak menunggu ada nisabnya, tidak menunggu ada haulnya. Boleh saja kapan saja dan apa saja. Baik itu pakaian, uang, makanan, silakan. Yang penting kita mengeluarkan. Nah, bisa dibedakan ya. 4 ya kan? Apa tadi? Zakat, infak, wakaf, sedekah. Sama-sama mengeluarkan harta, tapi punya ketentuan yang berbeda-beda.
Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih segala perhatiannya dari ibu-ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.